Niat Musa meminjamkan sertifikat rumah guna membantu rekannya melunasi utang Rp198 juta justru berujung perkara pidana. Warga Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, itu kini menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Salatiga. Awalnya itu bapak berniat membantu Fahreza, yang terlilit utang, ujar Alisa, anak Musa, Kamis, 12 Februari 2026, di Pengadilan Negeri Salatiga. Kuasa hukum Musa, Cherry Abdullah dari kantor hukum Gary William & Partner Semarang, menjelaskan perkara bermula dari Fahreza dan pacarnya yang berutang di kantor. Semua berawal dari orang bernama Fahreza yang punya pacar yang bekerja di kantor pos. Dia biasa memakai uang dari kantor pos tersebut, pinjam tidak resmi, ujarnya. Pada saat audit, ditemukan masalah sebesar Rp198 juta, sehingga diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan, kata Cherry. Untuk menutup kewajiban itu, Fahreza meminjam sertifikat milik Musa untuk dijaminkan ke kantor pos. Namun karena pengembalian diminta secara tunai, Fahreza mencari pinjaman ke seorang bernama Sugiono. Informasinya Fahreza sering pinjam uang ke Sugiono dan mereka sudah kenal lama, kata Cherry. Menurut Cherry, di Notaris Salatiga dilakukan penyerahan uang Rp198 juta, terdiri dari Rp180 juta melalui transfer dan Rp18 juta secara tunai. Saat itu yang hadir Pak Musa dan istrinya, Fahreza dan pacarnya, Sugiono, dan pihak kantor pos. Pelunasan pinjaman Rp198 juta, kata Cherry. Cherry menilai terdapat sejumlah kejanggalan, termasuk pemilihan notaris di Salatiga padahal objek berada di Kabupaten Semarang. Termasuk kejanggalan yang lain, yakni ada selisih juga, Sugiono menyampaikan pinjaman Rp259 juta, ditransfer Rp180 juta dan cash Rp79 juta, ujarnya. Tak lama setelah pertemuan tersebut, menurut Cherry, ada orang suruhan Sugiono yang mendatangi rumah Musa dan menyebut adanya jual beli serta meminta surat hak tanggungan untuk dijaminkan ke bank. Dari sini ada bahasa jual beli dan meminta surat hak tanggungan karena akan dijaminkan ke bank. Ini menjadi aneh, karena tidak pernah ada bahasa jual beli, termasuk di notaris, kata Cherry. Karena tak menuruti permintaan tersebut, Fahreza dan Musa dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan jual beli. Fahreza ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Dalam perkembangannya, Musa juga ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Oktober 2025 dan ditahan pada 24 Desember 2025. Tuduhannya penipuan objek jual beli, tidak tuntas dalam jual beli, ungkapnya. Dalam persidangan, Cherry menyebut dari keterangan 4 saksi terungkap tidak ada jual beli dalam proses peralihan sertifikat milik Musa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.